biasa gitu. Lah jual rasul macam-macam mun asli ge asli mah kepret ku aing mah. Harudang. Nah, Kayak cenah di dinya mun ngepret Said kurang ajar kayak ada ngomong naon ka rasul. Kayak ngapal tungguan kan kayak di akhirat kurang ada ngomong naon tong ayeuna. Kayak tungguan jawabna. ini satu lagi Pak, yang jarang pernah dimunculkan pertanyaan di media sosial. Yang memenggal Sayyidina Husain itu namanya kan Abdullah. Ditarjeh jadi Ubaidillah. Apakah mustahil? Apakah mungkin? Apakah mungkin keturunannya Sayyidina Husain yang masih hidup saat itu memberi nama kepada keturunannya Abdullah atau Ubaidillah? Mungkin bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki kewarasan dan makanya mungkin. Misalnya ada orang yang pakai nama Wasi gitu. Aduh. Kan nggak ada orang-orang yang pakai nama Wasi. Sampai dengan detik ini tidak ada dalam catatan sejarah ya di tarikh manapun keturunan yang memberi nama Ibnu Muljam karena membunuh Sayyidina Ali. Ini yang membunuh Sayyidina Husain kok dipakai namanya. Itu mustahil. Aduh, ayo kumaha Pak eta Pak? Soalnya eta mengkot waduh Ali Ba'alawi. Tapi menarik tadi ya. Ubaidillah. Nasab itu harus ditarik secara apa Sosiopolitis. Iya. Jadi untuk mendapatkan berbagai keterangan yang valid dan tajam itu memang dibutuhkan, harus disatukan dari berbagai macam disiplin keilmuan dan tetap jawabannya akan satu. Ya kan beda. Kalau ada jawaban yang beda berarti itu direkayasa. Rekayasa ilmiah berarti. Ya. Ya kan Mbak Alawi rekayasa genetik kan gitu, maksa. Aduh, Pak, jangan terlalu halus, Pak. Rekayasa ilmiah. Nipu, weh. rekayasa genetik emang tomat. Kok, Siapa dia rekayasa genetik? kok jadi sop gitu, Tangkal Pak? tomat, berem ya kan, apel ge berem. Lain orang mau tomat cenah apel enta bisa, tomat mah tomat, apel mah apel we geus. Aduh. Ayo sih nama tatwe tomat. Ini lamun kitu berarti mutasi kan gitu. Mutasi genetik berarti. Dari tatangkalan beda si gajah lemah mutasina. Gitu, kita kayaknya belum mungkin kan. Mutasi genetik. Iya. Dan tidak berubah gen sebetulnya. Karena gennya sama. Iya menarik dalam kajian eta ge abdi memadukan antara usul fikih, usul hadis dengan usul biologis atau usul genetik. Ya. Jadi kalimatnya baru ya gitu, usul genetik, usul biologis. Contoh dalam surat Al-Mu'minun ayat 13 ketika Allah berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian Allah menjadikan untukmu naon nutfah. Ternyata dalam ilmu biologi modern, nutfah itu adalah sperma yang membawa 50% tanda genetik dari sang ayah. Fi qararin makin fi berarti disimpan di dalam. Apa itu qararin makin? Ternyata itu adalah rahim yang disebut dengan ovum. Berkumpul di sana dalam waktu yang ditentukan keluar namanya zigot. Zigot jadi sudah membawa 50% tanda genetik dari sang ayah dan 50% genetik dari sang ibu. Jadi kalau kita bicara sekarang usul biologis, nasab itu 50-50. Gak ada patrilineal, gak ada matrilineal, gak ada 50-50, dua-duanya saling melengkapi. Ya. Jadi makanya aneh ketika kita bicara tunggal memang. iya, ketika kita bicara sekarang usul biologis ya kan begitu. Allah menciptakan tanpa ada kelebihan 1% pun. Nasab laki-laki, nasab perempuan sama baik. Karena apa hitungannya? Ketakwaan. Ya. Ketakwaan. Jadi sekarang zuriat Nabi laki-laki atau perempuan sama aja, bahkan sudah mencontohkan. Ini fakta bahwa zuriat Nabi yang disebut Said Syarif itu kan keluarnya kan bukan jalur sekarang patrilineal, matrilineal dari ibu. Makanya saya bilang, saya buat kaidah baru bahwa nasab patrilineal adalah nasab fungsional dan nasab matrilineal adalah nasab esensial. Dua-duanya saling melengkapi, Kang. Nggak bisa sekarang diunggulkan satu dengan nggak bisa. Dua-duanya sudah merupakan suatu kesatuan, sepaket dari Allahnya begitu. Karena ini nasab fungsional, maka peradabanlah yang memilih laki-laki sekarang. Dan peradaban bukan secara usul biologis, peradaban memilih laki-laki lebih
Itu pun dari daerah-daerah tertentu. Dan itu pun bukan ajaran Islam asli Pak Dede. Tidak general. Bukan. Sudah ribuan tahun sebelumnya. Bahkan yang data tuh bangsa Semit kuno, Mesopotamia, bahkan di atasnya lagi sudah ada yang namanya jalur matrilineal. Kenapa? Laki-laki harus berburu zaman purba. Menghidupi sekarang anak istrinya. Laki-laki sekarang yang harus jadi tameng ketika berperang. Jadilah disentar bentuk kelaki-lakian. Jalur laki-laki yang menentukan. Tapi secara usul biologis, Quran Al-Mu'minun ayat 13. Silakan dicek. Silakan dicek dengan tafsir ilmiah, tafsir biologi modern. Itu jelas 50-50. Jadi matrilineal, patrilineal sebetulnya itu perspektif antropologis, sehingga ada hubungannya dengan dengan kualitas genetik segala macam. Nggak ada. Makanya juga nggak perlu jadi bingung lah sebetulnya ya. Mau sekarang zuriyah Nabi Muhammad laki-laki perempuan, oke. Ini penting mah takwa we. Zuriyah ayeuna Wali Songo sekarang mau apapun hafal grupnya. Oke, yang penting mah soleh we. Udah beres. Apa masalahnya? Karena ukurannya kan cuma itu. Iya. Nggak ada lagi. Karena di Indonesia punya sekarang tradisi, ya kan, saya gabungkan. Makanya kita keluarkan sekarang metodologi sekarang itu jalur itu bilineal. Laki-laki dan perempuan itu sama aja buat di Indonesia. Kan begitu. Ya kan tradisi kita memang sudah seperti itu mengakarnya. Apalagi kalau kita bicara sejarah, berapa banyak sekarang anak raja perempuan jadi raja. Padahal dia punya kakak, punya adik, tidak dipilih tapinya perempuan yang dipilih. Ya kan begitu. Nah ini kan membuktikan tidak ada diskriminasi. Jadi dua-duanya bisa dipakai dalam kehidupan. Dan yang menarik dalam sejarah Nusantara, kerajaan di Nusantara, ada satu raja yang bisa mencapai kemakmuran yang luar biasa, hukum yang tertib, kemudian bagaimana hukum diterapkan dalam sistem, dan itu rajanya perempuan. Ratu Sima. Luar biasa kan itu. Itu juga catatan. Itu juga menolak semuanya yang disebut dengan patrilineal gitu loh. Iya. Karena syaratnya bukan laki-lakinya, mampu berbuat adil tidak. Betul. Bijaksana tidak. Betul. Jadi kembali kepada sifat yang diaplikasikan dalam kinerja untuk masyarakat. Ya seperti sekarang kita saksikan, kita sedang punya Raja Sunda ya. Assalamualaikum Kang Dedi. Insya Allah jantan Kang Dedi salirama ya. Dan yang Ki Sunda. Lamun panjang umur, sehat, jadi R hiji ya. Omongan abdi ya. Nah, awas Catat ya. Kang Dedi. Kang Dedi awas, onang ya. Nah, ini perlu dionang nih Kang Dedi Mulyadi. Saya tag nanti ya. Kang Dedi Mulyadi. Saya mantong diundang-undang lah karena dintong. Lamun undangan biasa embung, mun undangan khusus oke. Nah, gitu. Jadi Kang Dedi ieu teh ieu. Ieu teh orang Demak ieu teh ieu. Nah, orang Demak, tapi darahna ka Panjalu oge ieu. Ieu teh ieu. Wargi abdi ieu. Nah. Muridna Gus Dur ieu teh. Kang Dedi. Menarik itu. Saya lebih tertarik untuk melihat kecenderungan sosiologis ya, antropologis juga. Cara bagaimana memandang taklid buta terhadap nasab itu juga kan butuh kajian yang sebenarnya itu mencerdaskan atau tidak gitu loh dalam sistem dalam metodologi Taklid pendidikan buta terhadap nasab loh ya. Iya, tasub saya itu lebih cocok itu masuknya bukan dalam kajian fikih. Itu masuknya dalam kajian sosio-antropologi. Betul. Makanya saya Taklid bilang buta tadi, itu. ini persoalan bukan cuma persoalan persoalan agama, tapi juga ini bisa jadi terbentuk karena memang secara sosiologis masyarakat hanya ke sana gitu loh. Sudah dari dulu kan. Nah, akarnya itu dari mana sebetulnya? Asobiah kan? Asobiah. Terima jadi. Nah, betul. Makanya saya menarik tadi. Ini kan kalau ngomongin tentang asobiah ditarik dalam saya dalam buku yang dibikin ini saya bikin asobiah 5 bab. Lebih tajam dibandingkan pembahasan Ibnu Khaldun. Bayangkan. Mantap. Sudah pakai pisau bedak segala macam ya mah. Nah, Kang Dedi juga nama orang teh kudu buka forum ya. Ya, Kang Tentang Dedi. asobiah. Kang Dedi ingat kelompok yang menyerang dan mengkafirkan bukan Islam cenah Kang Dedi teh. Ini Kiai Alawi dan rekan-rekan ini PWI-LS khususnya nih ya, dan juga ini Kiai Nurul Alam Al-Bantani yang bertempat tinggal di jalan apa nih Pak? Kang Dedi. Kota Bandung enggak segitu. Nah, ini Kota Bandung ya. Kayak disebutin ngaran anggar we tadi anturan biasa majang naon percuma.
Tah gitu, Kang Dedi orang Sunda teh. Ari menta mah cadu. Nya, tapi Emang di antara kabina-bina. nah lah dibere mah insyaallah dibagi-bagikeun deui we abdi ge ka masyarakat anu peryogi. Ah, Jadi intinya bahwa semua ini adalah berakar dari asobiah.